Baiklah, kalau perlu kita hancur bersama. Bahkan jika harus menghancurkan Ding Feng, aku rela. Qian Yu, apa yang kau katakan? Ulangi lagi. Ayah, dengarkan penjelasanku. Pergi. Xiaohan, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa mendengar percakapan menarik kalian berdua? Kalian sudah sampai sejauh ini. Kalian berani menggunakan Ding Fengku untuk bertengkar. Kau sangat mengecewakan. Ayah. Ini salah paham, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Sudah cukup. Zhang Lili, mulai hari ini, kau tidak perlu datang ke kantor lagi. Pulanglah dan pikirkan baik-baik. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Apa? Kau memakatku? Benar, mulai hari ini. Aku mencabut semua jabatanmu di perusahaan. Apa-apaan ini? Ini saat kritis bagi Ding Feng. Kalau kau tidak ada, siapa yang akan menanganinya? Aku punya anak. Ini? Aku punya anak perempuan. Pulang. Ayah, ibu, jangan bicara dulu. Pulanglah. Kau akan menyesal. Ayah, ada apa? Duduk dulu, duduk dulu. Jian Feng, cepat. Panggil semua kepala departemen ke sini. Cepat. Ayah, bicarakan lain kali ya. Apa kau tidak mau mendengarkan ayahmu? Cepat. Baiklah, kau duduk di sini dulu. Aku segera kembali. Aku segera kembali. Ayah, kakak. Sudah berapa lama ayah seperti ini? Ayah baru saja berbicara dengan beberapa wakil direktur. Mungkin lelah dan baru tertidur. Tertidur. Aku baru saja dengar ayah dirawat di rumah sakit saat rapat. Aku hampir mati ketakutan. Syukurlah hanya tertidur. Apakah Ling Yun sudah datang? Ling Yun, ayah baik-baik saja. Begitu melihatmu dan Jian Feng, hatiku jadi tenang. Aku sudah tahu semua yang terjadi hari ini. Kami yang salah. Membuatmu marah. Ini bukan urusanmu. Kalau semua bisa seperti kamu dan Jian Feng yang tidak merepotkan, aku tidak perlu khawatir banyak. Selama ini ayah berpikir keluarga harmonis. Dan beberapa masalah kecil bisa diselesaikan. Sekarang terlihat, ayah terlalu menyederhanakan masalah. Persaingan Zhang Lili dan Jian Yu. Mereka berdua hampir tidak memikirkan kepentingan Ding Feng. Hanya memikirkan diri sendiri. Benar-benar membuatku sedih. Ayah, mereka hanya sesaat bingung, belum paham. Pada dasarnya kita semua satu keluarga. Masalah kecil bisa diselesaikan. Kamu harus memberi mereka kesempatan. Aku bisa memberi mereka kesempatan.
Tapi apakah lingkungan pasar bisa memberi mereka kesempatan? Hari ini aku akhirnya mengerti. Tidak segan merugikan kepentingan Ding Feng. Membeli Feng Hua dengan harga tinggi. Kakakmu Jian Yu untuk melawan Lily. Bahkan meminjam uang dengan menggadaikan tanah dengan harga murah. Mereka berdua. Ayah, jangan lanjutkan. Mereka berdua benar-benar membuat Ding Feng perantikan. Ling Yun. Sekarang satu-satunya yang bisa ayah andalkan. Hanya kamu. Ayah, jangan lanjutkan. Aku sudah mengatur semuanya. Mulai besok, kamu menggantikan posisi Zhang Lili di Ding Feng. Janji padaku. Kamu harus membuat Ding Feng sukses. Senang ayah, aku pasti akan menyerahkan Ding Feng lengkap dan utuh padamu. Aku percaya padamu. Ling Yun. Ling Yun, ayah dirawat di rumah sakit ya? Ayah dirawat di... Sekarang siapa yang bertanggung jawab di Ding Feng? Ayah menyuruhku mengambil alih. Sekarang aku wakil presiden eksekutif Ding Feng. Bagus sekali. Kerja bagus, meskipun aku dan Sang Lili sama-sama dicopot dari jabatan oleh ayah. Tapi sekarang Ding Feng ada di tanganmu. Jadi besok kamu adakan rapat, biar aku kembali ke posisi. Kita bersama-sama bawa Ding Feng ke puncak kejayaan. Kamu sekarang cuma peduli soal ini? Tentu saja. Kita sudah berjuang keras selama ini untuk hari ini. Setelah aku kembali ke Ding Feng, Ding Feng akan jadi milik kita. Aku tidak bisa setuju. Maksudmu apa? Kondisimu sekarang tidak cocok untuk kembali ke perusahaan. Lagi pula ayah yang mencopot jabatanmu. Jadi seharusnya dia juga yang mengembalikan posisimu. Kamu ngomong apa sih? Kamu tidak ingin aku kembali ke Ding Feng. Tidak ingin jabatanku dikembalikan. Cheng Ling Yun, aku sudah di Ding Feng lebih dari 10 tahun. Berjuang mati-matian. Separuh kesuksesan Ding Feng adalah jasaku. Berani-beraninya kamu menolak. Memang Ding Feng ada jerih payahmu. Pada waktunya akan jadi milikmu, tapi sekarang tidak bisa. Ayah dirawat di rumah sakit, pernah kamu peduli? Separuh kesalahan ayah sakit seperti ini ada padamu. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan maaf dari ayah, dia tidak mungkin mengembalikan jabatanmu. Maksudmu apa? Pura-pura sok berkuasa saja? Pakai ayah untuk tekan aku? Kamu tidak bisa mengambil keputusan? Atau kamu ingin menyingkirkanku dan menguasai Ding Feng sendirian? Cheng Ling Yun, kita saudara kandung. Kamu masih menghitungiku? Kakak, kamu ngomong apa? Apa aku menghitungmu? Aku hanya merasa, hal yang paling harus kamu lakukan sekarang adalah menjenguk ayah dengan baik. Lagi pula kondisi mentalmu sekarang sama sekali tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Omong kosong. Mentalku kenapa? Aku baik-baik saja. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu punya gangguan kecemasan. Sebaiknya kamu istirahat dan memulihkan diri. Sekarang ayah juga tidak ada yang merawat. Tidak bisakah kamu lebih sering menemaninya? Time Camel. Aku adalah anak sulung keluarga Si. Ayah sudah tidak bisa, perusahaan seharusnya aku yang urus. Dilihat dari senioritas, usia,
dan pengalaman, ini adalah hal yang wajar. Cheng Lingyun, kembalikan perusahaan padaku. Tidak mungkin, ayah yang menunjukku secara langsung. Kecuali dia yang memintanya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Cheng Lingyun, ternyata inilah tujuanmu. Kau membuatku dan Sang Willy saling menghancurkan. Kau yang untung. Hebat sekali, kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Kenapa kau berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, lalu bagaimana? Aku beritahu padamu. Ding Feng adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kembalikan Ding Feng padaku. Kembalikan. Lingyun, kembalikan Ding Feng padaku. Apa yang kau lakukan? Kembalikan Ding Feng padaku. Kembalikan Ding Feng padaku. Kembalikan. Lepaskan aku. Si Jianyu, kau benar-benar gila. Lingyun, dia adalah adik kandungmu. Ini urusan keluarga kami, kau orang luar, pergi dari sini. Sudah cukup. Jika kau tidak mendapatkan maaf dari ayah, aku tidak akan mengembalikan Ding Feng padamu seumur hidupku. Baik, Cheng Lingyun. Mulai sekarang, aku tidak akan menganggapmu sebagai adikku lagi. Sudah. Tidak apa-apa. Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku juga tidak ingin merebut Ding Feng darinya. Aku hanya merasa kondisinya sekarang sama sekali tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Ding Feng akan hancur. Aku tahu, aku sudah mendengar semuanya. Aku percaya dia hanya bicara. Dia akan mengerti, dan juga memahami kesulitanmu. Jangan khawatir. Benarkah? Ya, pasti. Dia adalah kakak kandungmu. Apakah kau tidak percaya padanya? Lalu bagaimana dia sekarang? Lingyun, dengarkan aku. Sekarang kau yang memimpin Ding Feng. Jangan pikirkan apapun, jalani ini dengan baik. Setelah kondisi Jianyu membaik sedikit, kau bisa mengembalikan Ding Feng padanya. Dia akan mengerti. Mengerti? Tenang saja. Aku akan menemanimu sampai Ding Feng go public. Mengenai skema pertukaran grup Feng Hua, silakan sampaikan pendapat kalian. Ini bukan masalah besar. Skema pembelian sebelumnya dari Bos Cheng. Sudah aku lihat, harga yang harus dibayar Ding Feng terlalu besar. Menurut pendapat pribadiku, kita harus bernegosiasi ulang dengan Feng Hua. Mengenai skema ini, memang karena banyak alasan. Ada beberapa masalah yang kurang masuk akal. Tapi proyek rekanan perusahaan sudah dimulai. Ini bagi rantai keuangan perusahaan. Merupakan tekanan yang sangat besar. Jadi kita harus cepat-cepat menyelesaikan negosiasi. Mulai negosiasi dengan Feng Hua untuk go public. Kita hanya bisa menganggap ini sebagai kerugian. Kalau begitu, kita hanya bisa berdiskusi ulang untuk meminimalisir kerugian. Maaf. Halo, siapa ya? Oke, aku mengerti. Bosku, keluar sebentar dengan aku. Ada apa? Aku baru saja menerima telepon. Ketua grup Feng Hua, Cao Zhen. Karena diduga melanggar disiplin, sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Sudah 2 hari tidak masuk kerja. Apa? Kenapa bisa secepat ini? Bos Chen, Bos Chu, aku bisa pastikan pada kalian. Bos Zhao bukan hilang kontak, tapi karena pelanggaran disiplin yang serius. Seberapa seriusnya? Apakah akan mempengaruhi rencana bab 2 listing kita? Saat ini Feng Hua belum mengumumkan hasil penyelidikan terhadapnya. Pihak atas juga belum menunjuk pengganti.
Tapi berdasarkan analisis situasi saat ini, pertukaran aset tidak mungkin selesai sesuai jadwal. Apakah ada cara lain untuk menanggulanginya? Aku ingin bertanya, apakah mungkin dilakukan hubungan masyarakat? Kita tidak hanya bekerja sama dengan Bos Zhao. Target kita adalah seluruh grup Feng Hua. Pelanggaran disiplin pribadinya. Apakah akan mempengaruhi keputusan strategi seluruh Feng Hua? Aku sarankan kalian tidak perlu membuang energi. Bos Chen, Bos Chu. Kerja sama Feng Hua dengan Ding Feng juga termasuk dalam lingkup penyelidikan. Jadi jika kalian ingin menghindari masalah, aku sarankan kalian tidak perlu terjun ke lubang ini. Baiklah, cukup sampai di sini. Aku pergi dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika IPO terhambat, rantai keuangan perusahaan kita akan runtuh. Ling Yun, semangat. Semakin krisis, kita harus semakin kuat. Feng Hua adalah perusahaan negara, jika mengikuti prosedur normal. Zhao Zhen harus mengajukan pengunduran diri lalu menerima investigasi. Badan terkait akan menunjuk orang yang tepat untuk menggantikan posisinya. Menurut perkiraan paling optimis. Bahkan jika sudah dipastikan, pelanggaran Zhao Zhen tidak terkait dengan Ding Feng, maka rencana backdoor listing masih bisa dilanjutkan. Tapi perkataan sekretaris direksi Chen tadi jelas mengisyaratkan kita. Aku rasa masalahnya muncul dari hubungan Zhang Lili dan Zhao Zhen. Ada pertukaran kepentingan di sini. Sang Lili lagi. Kalau begitu, jalan IPO kita benar-benar tertutup? Benarkah? Anggap saja hasilnya seperti ini. Jika IPO gagal, kita harus memastikan kelancaran proyek Tong Renli. Asalkan proyek Tong Renli masuk periode profit, Ding Feng bisa bernapas lega. Tapi tahap awal proyek Tong Renli sudah menghabiskan semua dana kita. Sama sekali tidak bisa menunggu sampai periode profit. Ding Feng pasti tidak bisa. Aku berpikir, kita bisa mencontoh model kerjasama proyek Yandu Century City yang sudah IPO. Melibatkan pihak ketiga, bagaimana menurutmu? Hanya bisa begitu. Bos Yan, terima kasih. Kita cari kesempatan kerjasama lagi. Baik, kita tetap berhubungan. Baik. Terima kasih. Kita pikir proyek Tong Renli ini adalah harta karun. Baru mulai sudah banyak yang mendatangi. Banyak sampai bisa membentuk tim proyek. Tapi ternyata tidak ada yang bisa diandalkan. Ling Yun, jangan panik dulu. Sekarang Feng Hua bermasalah, situasi Ding Feng juga bukan rahasia. Bisnis seperti medan perang, mereka sekarang bersembunyi. Menunggu kesempatan untuk menyerang kita. Bagaimana mungkin mereka menunjukkan itikat baik? Ling Yun, semakin di saat seperti ini, kita harus semakin semangat menghadapinya. Mengerti? Ku Heng, terima kasih banyak. Untung ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku hanya memaksakan diri saja. Kalau bukan karena ayahku, aku sudah kabur. Kakek dulu. Mungkin lebih menderita daripada Ling Yun sekarang. Masuk. Bos Cheng, Bos Ke, Badan Pertanahan sudah menghubungi, mereka ingin kita segera melunasi biaya penyerahan lahan. Mengerti? Kamu keluar dulu. Baik. Apa maksud mereka? Di saat seperti ini, menyuruh kita melunasi biaya penyerahan lahan. Ini jelas-jelas mempersulit kita. Jangan buru-buru panik. Sekarang kita hanya bisa mengumpulkan sebagian dulu untuk menanggulangi. Jangan buat masalah lain di saat seperti ini. Hanya bisa begitu. Oh ya, kerjasama dengan Jui sudah kamu siapkan? Kamu benar-benar mau bekerja sama dengannya? Sekarang tidak ada cara lain, coba saja dulu. Sudah siap? Nanti aku kirim ke kamu. Jangan terlalu formal.
Ada masalah apa? Rencana ini ditulis dengan sangat baik, logikanya jelas. Dan pembagian investasi, serta keuntungan, juga diatur dengan baik. Terutama situasi win-win ini, sangat mengesankan. Ini pasti ditulis oleh Ku Heng, kan? Benar. Bagaimana tanggapan Juye? Bisakah dibicarakan lebih lanjut? Aku tidak setuju. Jika kamu merasa ada masalah dengan rencana ini, kita bisa memodifikasinya. Memang ini ditulis dengan sangat baik. Tapi bukan investasi yang kami inginkan. Yang kami harapkan sekarang bukan seperti yang kamu tulis. Berinvestasi di proyek Tongren ini. Melakukan investasi proyek. Yang kami inginkan adalah seperti di Jie. Kami membeli saham grup mereka. Dalam rencana tertulis, kami bisa meningkatkan 2 kali lipat. Jumlah investasi, tapi yang aku butuhkan adalah 20% saham Dingfeng. Tidak mungkin. Sudahlah, anggap saja aku tidak pernah datang. Ling Yun, Ada apa? sebenarnya sekarang Dingfeng seperti daging gemuk. Semua orang mengincarnya, ingin melahapnya. Jadi jika kamu tidak segera menyelesaikan masalah kekurangan dana ini, suatu hari nanti, puncak akan runtuh. Nanti, bahkan jika kamu menawarkan 50% saham lagi, belum tentu ada yang mau menerimanya. Jadi aku beritahu kamu, sekarang aku hanya bisa menawarkan 20%. Itu sudah menunjukkan niat baikku yang terbesar. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku mengerti, tapi aku tidak bisa melakukan ini. Kenapa kamu harus membuat dirimu sendiri begitu lelah? Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, transaksi yang aku lakukan denganmu hari ini, mungkin kamu merasa dirugikan. Tapi seharusnya masih dalam batas yang wajar. Aku beritahu kamu, selama masih hidup di dunia bisnis, suatu hari nanti, kamu bisa bangkit kembali. Aku tahu semua yang kamu katakan benar. Tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Karena puncak adalah hasil kerja seumur hidup ayahku. Dia sekarang sedang menjalani operasi bypass, masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Sementara kakakku menderita gangguan kecemasan. Hang Lili yang selama ini mengelola perusahaan untuk kepentingannya sendiri, menghancurkan peluang perusahaan untuk go public. Kamu bilang aku harus bagaimana? Apa aku harus menjual perusahaan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada ayahku? Sebenarnya, kenapa kamu harus memikul semua tanggung jawab? Sendirian? Bukan kamu yang salah. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu ayahku. Aku berjanji di depan tempat tidur ayahku akan mengembalikan puncak dalam keadaan utuh kepadanya. Kamu tahu tidak, bahkan dalam mimpiku aku melihat ayahku menangis dan bertanya, kenapa puncak bisa menjadi seperti ini? Aku benar-benar tidak ingin mimpi itu menjadi kenyataan. Kamu mengerti? Kalau begitu, serahkan saja tanggung jawab ini kepada Jian Yu. Suruh Jian Yu yang berbicara denganku. Benar atau salah, itu bukan tanggung jawabmu. Tidak, kamu tidak tahu kondisinya sekarang. Dia butuh perhatian lebih. Bagaimanapun juga, aku harus bertahan sampai akhir. Kalau aku pergi, semangat orang-orang di puncak akan buyar. Tapi melihat kondisi puncak sekarang, kalau tidak menjual saham puncak, hanya mengandalkan beberapa proyek untuk mencari investor, itu tidak mungkin. Puncak akan runtuh. Kalau begitu, aku akan berjuang sampai mati. Siapa tahu ada harapan. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan datang mencarimu, boleh? Boleh saja. Tapi nanti, kondisinya mungkin sudah berbeda. Jika ayahku yang memilih, aku yakin dia juga akan melakukan hal yang sama. Baiklah. Semangat, semoga sukses. Sampai jumpa.
kuatkan hatimu. Bahkan jika Fuize tidak menerima proposal kita, aku pasti akan mencari cara untuk membantumu dan Ding Feng melewati krisis ini. Ayo kita hadapi krisis ini bersama, oke? Ku Heng, terima kasih. Jangan bilang terima kasih padaku. Tidak, bukan hanya terima kasih. Aku juga ingin minta maaf padamu. Ada apa? Aku yang membebanimu. Dulu kamu hidup dengan baik di Singapura. Tapi kamu kembali demi aku. Lalu kamu berkembang begitu baik di Dijia. Tapi demi aku kamu mengundurkan diri. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Aku yang menghambat karirmu. Dan juga menghambat hidupmu. Bodoh, jangan bicara seperti itu. Dengarkan aku. Aku tahu di hatimu ada kekeh, janji padaku. Kembalilah ke DJ untuk mencarinya. Benar? Keke memang masuk ke dalam hatiku. Tapi itu tidak berarti aku harus meninggalkanmu. Ling Yun, kita tumbuh besar bersama, di antara kita. Sudah ada ikatan keluarga yang tidak bisa diputuskan. Selain itu, aku juga tidak bisa melepas kekhawatiranku padamu. Di saat seperti ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan membantumu melewati masa sulit ini. Tapi bisakah kita melewatinya? Hari ini aku bertindak semaunya di depan Yize. Tapi dia benar. Ding Feng benar-benar dalam situasi yang sangat sulit. Justru karena itu, aku harus berada di sisimu. Jika di saat seperti ini, semua beban harus kamu tanggung sendiri. Lalu apa artinya aku sebagai keluarga? Tapi apa yang akan dipikirkan Keke? Mungkin kamu tidak percaya. Tapi Keke juga ingin aku membantumu. Benarkah? Jadi sekarang jangan memikirkan apapun. Ayo kita berusaha bersama. Bawa Ding Feng maju, oke? Kalau sudah tahu, cepat-cepat pulang dan istirahat yang cukup. Besok kita masih harus berperang. Kamu juga pulang lebih awal. Perang ini tidak bisa tanpa kamu sebagai teman seperjuangan. Ayo. Selamat malam. Ada apa? Itu kakakku. Dia bilang, suruh aku menyerahkan Ding Feng padanya. Sampai saat ini, dia masih memikirkan untuk merebut Ding Feng. Ku Heng, kakakku dia. Tidak apa-apa. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Hai Jian Yu. Cari aku kenapa? Yang gila itu kamu. Pukulan ini aku berikan untuk Ling Yun. Untuk Ling Yun? Kamu pikir kamu siapa? Karena kamu yang menghancurkan Ding Feng. Apa? Aku yang menghancurkan Ding Feng? Tidak mengerti ya? Aku akan jelaskan. Karena kamu memaksa menjalankan proyek Om Renli.
mengakibatkan rantai keuangan Dingfeng putus. Sekarang Dingfeng seperti kentang panas. Kamu masih saja berpikir untuk merebut Dingfeng dari Ling Yun. Kamu tahu tidak, Ling Yun? Kenapa begitu mempertahankan Dingfeng? Itu karena Paman Si dan kamu, karena di dalamnya ada jerih payah ayah dan kakaknya. Setiap hari aku melihat Ling Yun begitu lelah. Kamu tahu tidak betapa sakitnya hatiku? Jika kamu benar-benar bisa membujuknya melepaskan. Bagus, bujuk dia. Aku malah akan berterima kasih padamu. Tidak mungkin. Aku sudah hitung. Asal Dingfeng IPO sesuai jadwal, tidak mungkin ada masalah keuangan. Proyek Tong Renli akan memberikan kinerja yang mencolok, lalu mendongkrak performa saham. Bagaimana bisa ada masalah? Kamu bohong. Kamu mau bohong demi Ling Yun. Aku bohong atau tidak, kamu bisa cek dan tanya sendiri. Aku yakin kamu punya koneksi untuk itu. Dan Zhao Zhen masuk penjara. Grup Feng Hua sekarang sudah menghentikan kerjasama dengan Dingfeng. Apa artinya ini? Mimpi IPO sudah saatnya bangun. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kamu berbohong. Aku baru saja memberitahumu. Kalau tidak percaya, kamu bisa langsung cek. Sampai sekarang kamu masih bermimpi IPO. Sadarlah. Aku tidak. Aku tidak menghancurkan Dingfeng. Aku ingin membawa Dingfeng ke kejayaan. Si Jianyu. Jangan bermimpi lagi, Dingfeng sekarang sudah bukan perusahaan bintang seperti dulu. Sekarang Ling Yun berjuang keras untuk menahannya agar tidak jatuh. Kamu adalah kakaknya. Jika kamu masih mengakui Ling Yun sebagai adikmu, jangan ganggu dia sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Tidak mungkin. Aku tidak menghancurkan Dingfeng. Mana mungkin aku menghancurkan Dingfeng? Aku bilang. Aku adalah penerus Dingfeng. Mana mungkin aku menghancurkannya? Ini tolong uruskan untukku. Lagi pula ini semua aku beli dulu, sekarang sudah naik banyak. Itu kamu yang atur, uang hasil jualnya masuk semua ke perusahaan baru. Jual semua? Ayah, Kalau jual semua, kamu tinggal di mana? aku tinggal di mana urusanku sendiri. Aku pulang ke rumah ayahku saja, sudah lama tidak pulang. Pulang dan istirahat sebentar. Tapi, Jangan tapi-tapian, lakukan saja seperti yang kukatakan, kamu tidak mengerti. Menikahi istri bisa bikin bangkrut. Mesaklah. Bicaralah, lagi pula sekarang kamu sudah jadi investor di Jie. Ada apa? Pasti ku bantu. Baik. Sebenarnya aku ada sesuatu yang ingin kamu bantu. Kamu benar-benar ada yang perlu dibantu? Baiklah, apa itu? Bukankah kamu selalu bilang, tidak ada kesempatan untuk berlatih dengan baik? Aku ingin memberimu sebuah perusahaan untuk kamu kelola. Apa? Memberiku perusahaan untuk dikelola? Puize, jangan kasih aku perusahaan kecil 5 orang untuk menipuku. Meskipun perusahaan ini tidak sebesar di Jie, hanya investasi, bagaimana? Apa maksudmu sebenarnya? Bicaralah langsung. Jangan suruh aku mengelola perusahaan. Bahkan kalau kamu berani, aku tidak berani.
Kamu tidak perlu khawatir, ini sangat sederhana. Perusahaan hanya punya satu objek investasi. Siapa? Apa tidak salah? Fuise. Kamu menyuruhku mengelola sebuah perusahaan. Aku jadi bos atau satpam? Kalau begitu, kalau rugi tanggung aku, kalau untung. Kamu, Yao Xichao, akan menjadi bintang baru di dunia investasi. Nanti semua orang tidak akan berpikir, kamu murni mengandalkan Kiki. Bagaimana? Lalu kenapa memilihku? Kamu bisa pilih siapa saja di bawahmu. Semua uang di perusahaan ini milikku. Jadi aku lebih tenang kalau kamu yang mengurus. Kedua, ini usaha, tapi ini kesempatan bagus untukmu. Dan awal yang baik. Ketiga, yang paling penting. Sebagai mitra, aku harap kamu dan DJ paham. Investasi ini murni dari pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan Juye. Dan aku harap kalian tidak salah paham, seolah Juye berinvestasi di dua pihak. Kamu juga ada benarnya. Jangan-jangan ini karena Cheng Lingyun? Rupanya kamu masih punya akal. Baik, bos, ini aku yang jadiin. Baik, kerja sama yang menyenangkan. Aku akan jadi bos. Jadi bos dong. Kontrak ini tidak ada masalah. Hanya, Sudah kubilang, aku sangat serius bekerja sama dengan kalian. Kenapa kalian tidak percaya padaku? bukan tidak percaya. Hanya syarat kontrak ini terlalu menguntungkan. Kami tidak percaya. Jadi sekarang gimana? Terima atau tidak? Terima, tentu saja terima. Hanya detailnya, kami masih perlu rapat dulu. Bos Yo, terima kasih. Tidak usah berterima kasih, aku hanya dititipin. Aku tidak akan melakukan bisnis rugi seperti ini. Sudah. Langkah pertama sudah selesai. Sekarang mau istirahat dulu. Nanti detailnya kita bicarakan lagi. Cara. Dia maksud apa? Aku juga tidak tahu. Tapi kontrak ini benar-benar dibuat untuk kepentingan kita. Meski tidak bisa sepenuhnya membantu Ding Feng melewati krisis ini. Setidaknya, ini memberi kita harapan untuk keluar dari kesulitan. Lalu mengapa dia melakukan ini? DJ dan Ding Feng selalu menjadi musuh bebuyutan. Aku juga merasa aneh. Dia bilang tadi diminta orang. Jangan-jangan ini usulan keke demi kamu? Apa yang tidak mungkin? Lihat saja, waktunya pas. Uangnya juga disediakan, apa maksudnya ini? Sama sekali bukan dari sudut pandang bisnis. Apalagi proyek sebesar ini. Siapa yang akan menyerahkannya ke Yao Xichao? Ku Heng, kamu benar-benar berhutang budi besar kali ini. Inun, jangan terlalu dipikirkan dulu. Balas budi terbaik yang bisa kita berikan adalah membuat kerjasama ini sukses. Meski Ding Feng sekarang bisa bernafas lega sebentar, tapi krisis belum sepenuhnya terlewati. Ayo kita cepat buat rencana selanjutnya. Sore ini rapat untuk membahasnya. Baik.
Yize. Ada apa? Aku tanya, investasi Yongzi Chao. Apa itu darimu? Cepat sekali kau mengkhianatiku. Kenapa kau lakukan ini? Sudah kubilang padamu. Dingfang adalah Dingfang, aku tidak mau kau membantu Dingfang. Dengan membebani Juye. Lagi pula baru saja berbaikan dengan ayahmu. Aku tidak mau karena hal ini kalian jadi salah paham lagi. Jadi kau buru-buru datang hanya untuk bilang ini? Tidak mau bilang terima kasih padaku? Niat baikmu kuhargai. Tapi dana ini tidak bisa sepenuhnya memperbaiki. Kondisi Dingfeng cuma memberi waktu lebih untuk bernapas. Dan risikonya terlalu besar. Kau sudah berdiskusi dengan pemegang saham lain? Menurutku kau harus pertimbangkan baik-baik. Tentu saja, Juye tidak mungkin turun tangan yang bertindak aku. Uang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Juye. Jadi ini milikku pribadi. Milik pribadimu? Itu harus lebih dipertimbangkan lagi. Tidak perlu, karena aku percaya padamu. Baiklah aku terima. Tapi di kontrak, tambahkan 20% keuntungan. Haruskah kita menghitung segitunya? Aku takut kalau tidak dihitung sekarang, nanti tidak bisa membayarnya. Apa yang tidak bisa dibayar? Tante, kapan Tante pulang? Aku dengar dari asistenmu katanya. Aku langsung buru-buru pulang. Asistenku. Apa yang terjadi? Dia jual rumah. Ini sebenarnya bagaimana sih? Gak apa-apa, dia belum tahu. Jangan ikut campur. Tante, ini sebenarnya bagaimana? Cepat kasih tahu aku. Yize, kamu juga sih? Aku rasa ada beberapa hal. Nona Cheng berhak tahu. Nona Cheng, boleh aku memanggilmu Ling Yun? Tentu saja boleh. Ling Yun, kamu tahu tidak apa yang Yize kita sudah lakukan untukmu? Padahal dia bisa saja menawar lebih tinggi untuk merebutnya kembali. Tapi dia malah dengan sukarela melepaskannya. Masalah Zhao Zhen dari grup Feng Hua, juga dia yang melaporkan. Dia takut kerjasama kalian bermasalah. Kalau tidak, Ding Feng benar-benar akan bangkrut. Dan juga, dia mengeluarkan semua tabungannya untuk membantumu. Sekarang bahkan rumahnya juga dijual semua. Dia bilang ke asistennya, dia mau menghabiskan semua hartanya untuk menikahi calon istrinya. Tapi orang yang ingin dinikahinya itu masih belum tahu apa-apa. Kamu bilang, Yize kita ini terlalu bodoh ya? Apa maksudmu? Kamu sudah melakukan banyak untukku. Kenapa tidak memberitahuku? Kamu pikir aku tidak tahu sifatmu? Kalau aku bilang, kamu yakin akan menerima? Terima kasih, Tante. Kalau bukan karena Tante memberitahuku, mungkin seumur hidup aku tidak akan tahu. Sudah, Oh iya, benar itu asistenku. Dia yang melaporkan padamu. bukan, ayahmu yang khawatir, suruh aku tanya asistenmu. Dia cerita soal kamu jual rumah. I'm belong. Suruh aku pulang bantu-bantu. Kamu sedang bekerja untuk calon menantunya. Kalau ayah, keadaannya bagaimana? Tenang, penyakitnya sudah terkontrol. Tapi untuk sembuh total masih perlu perawatan. Tapi dia bilang, dia mau pulang untuk memimpin langsung pernikahanmu dengannya. Sebenarnya, Tante, terima kasih. Tante tidak hanya merawat ayahku, tapi juga repot-repot pulang khusus untuk urusanku. Sungguh terima kasih. Ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Ada beberapa hal yang bisa aku bantu. Ada satu hal yang sangat-sangat penting. Kamu harus cepat-cepat. Ling Yun, aku duluan ya.
Kamu keterlaluan, maksudmu apa sih? Kamu benar-benar berharap aku melamar ya? Sekarang belum bisa, aku bahkan belum punya rumah untuk nikah. Kamu pikir kalau kamu melamar aku akan langsung setuju? Tapi serius. Kasih aku waktu, biar aku urus dulu masalah Ding Feng. Setelah aku serahkan Ding Feng sepenuhnya ke ayahku, baru kita bicara soal kita, oke? Berapa lama? 2 tahun. Oke, 2 tahun seharusnya cukup. Cukup untukku mempersiapkan uang beli rumah nikah. Nggak perlu, rumah nikahnya aku yang beli. Oke, begitu saja, sepakat dengan senang hati. Dokter bilang, kondisimu sekarang sangat-sangat baik. Beruntung ada kamu yang selalu merawatku. Aku juga nggak tahu gimana kabar Ding Feng sekarang. Jue, DJ, Ding Feng sekarang sudah kerja sama strategis. Semuanya akan lancar, kamu nggak usah khawatir. Syukurlah. Kamu kenapa? Nggak enak badan? Bodoh. Ini aja nggak kelihatan. Panarin. Baru diperiksa. Kamu kenapa lagi? Nggak apa-apa. Aku takut ngejepit bayi. Kamu bikin aku kaget. Masa sih? Coba kamu pegang. Sekarang belum kelihatan kok.
Nona Cheng, lain kali sebelum masuk kantorku, tolong ketuk pintu dulu. Kalau begitu kamu juga harus ketuk pintu dulu kalau datang ke rumahku. Waktu itu aku bawain kamu makan malam. Sekarang aku bawa berkas untuk kamu lihat. Lihat ini. Laporan periode ini, laba Ding Feng. Sudah melebihi tahun terbaik sebelumnya, aku berhasil. Ding Feng mencapai kejayaan baru. Yang ku bawa. Kalau begitu, demi rumah nikah, sampai segitunya ya. Kayaknya perusahaanku juga dapat untung besar ya. Nggak terpikir kamu sekarang harus ngapain? Kamu masih nggak mau melamar? Aku kasih tahu ya. Sekarang yang ngejar aku banyak banget. Kalau aku nggak bisa tahan, nanti kamu yang nangis di rumah. Ok. Udah ngomong aja, dari tadi udah siapin buat kamu. Ambil deh. Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu naruh cincin di dalam map ini? Cincinnya mana? Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu pikir aku sebodoh itu. Sampai naruh cincin di sini buat lamaran? Terus kamu mau ngapain? Apa ini? Ini semua yang aku punya sekarang. Dulu aku coba ikat kamu pakai gelang, nggak bisa. Aku yakin satu cincin juga nggak bakal cukup. Jadi aku putusin buat kasih kamu satu perusahaan. Perusahaan? Ini perusahaan Ding Feng yang kamu tanamin modal terakhir kali. Dan ini semua yang aku punya. Aku serahkan semuanya ke kamu. Ling Yun, mau nikah sama aku? Shengwa, lihat. Aku rasa kita ke Brasil aja. Di Brasil bisa nonton bola. Lagi pula tahun ini ada Olimpiade di sana. Aku rasa kita ke Selandia Baru aja. Aku pengen lihat padang rumput di sana. Padang rumput apa? Hijau banget. Bukannya kamu udah pernah ke Hulu Buir? Padang rumput di sana kecil ya? Iya juga sih. Terus Brasil ada apa sih? Panas banget. Tapi aku lihat akhir-akhir ini Xiaolan hamil. Mending kita nggak usah pergi. Baru 3 bulan nih. Kalau kita jalan-jalan dulu. Antar balik udah lahir belum tahu. Aku takut nggak keburu. Ayah, ibu. Jangan pamer cinta di depan aku dong. Kalau enggak, bulan depan aku sama ke Amerika. Kalian ikut juga. Ke Amerika? Enggak kak. Kalian kan kerja, kita ngapain? Ayah, Ya udah, kalian terusin aja pamer cinta. Aku pergi dulu. Mau kemana? Aku mau aja ke coba baju pengantin. Malam gak usah nungguin aku. Oak. Yang ini bagus. Gimana yang ini? Keke,
Aku rasa yang ini bagus. Desainnya lebih baru dikit. Oke. Kalau begitu, aku coba yang ini saja. Baik. Tolong bantu aku mencoba yang ini. Baik. Aku tunggu di sini. Chu Heng, Fuize. Kamu kenapa di sini? aku menemani Ling Yun mencoba gaun pengantin. Kebetulan sekali, Keke juga ada di sini. Ini terlalu kebetulan. Ayo duduk. Tunggu sebentar, aku ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Apa itu? Aku berharap nanti, saat Ling Yun keluar, aku yang pertama melihatnya memakai gaun pengantin, tidak ada orang lain. Boleh kan? Kamu berpikir sama denganku, kalau begitu begini. Nanti saat Keke keluar, kamu juga menghindar ya? Ini. Baik, sepakat. Sudah. Fuize, cepat tutup matamu. Aku sudah tutup, kamu sudah tutup? Sudah tutup. Aku bisa dulu ya, tidak usah. Baik. 2, 3. Keke, berikan tanganmu padaku. Ling Yun. Aku merasa sangat bahagia. Aku juga. Keke, kamu sangat cantik.